warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4 hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arah mata angin dan juga denah. Nah, simak video Bu Fitri ya. Oke, kita akan membahas arah mata angin. Nah, arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Jadi, arah mata angin itu panduan atau petunjuk untuk menemukan atau menentukan arah. Nah, arah mata angin itu dapat digunakan pada peta dan denah. Nah, kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada peta atau denah dengan petunjuk arah mata angin. Kemudian untuk mengetahui arah mata angin kita tuh dapat menggunakan bayangan matahari dan juga kompas. Nah, selanjutnya yaitu jenis arah mata angin. Jadi jenis arah mata angin ada 3. Yang pertama itu mata angin primer, yang kedua mata angin sekunder. Nah, mata angin primer atau mata angin utama itu terdiri dari arah utara, timur, barat, dan selatan. Nah, kalian ini pasti tahu ya. Kemudian yang kedua yaitu mata angin sekunder. Nah, mata angin sekunder merupakan mata angin yang memiliki posisi di antara 4 mata angin utama. Nah, kalian bisa baca ya, itu apa saja. Oke, yang ketiga kita akan belajar mata angin tersier. Nah, kalian tadi udah belajar apa itu mata angin primer dan apa itu mata angin sekunder. Oke, mata angin tersier adalah mata angin dengan posisi di antara mata angin primer dan juga sekunder. Berarti berada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian mata angin tersier itu juga ada susunannya. Nah, di sini akan Bu Fitri bacakan semuanya ya. Nanti akan Bu Fitri list ada di flyer di bawah setelah video. Nah, salah satunya yaitu utara timur laut. Nah, itu terletak di antara utara dan juga timur laut. Kemudian timur laut yang terletak di antara timur laut dan juga timur menenggara. Nah, ini kayak singkatan ya, yaitu terletak di antara timur dan juga tenggara. Nah, arah mata angin itu juga ada manfaatnya buat kita ya. Apa itu? Yang pertama itu mata angin membantu menentukan arah kiblat ketika ingin melakukan sholat. Jadi ketika kalian berada di luar atau di rumah baru atau nanti kalian ketika sudah dewasa kalian ngekos atau gimana ya, itu pasti kalian bingung ini arah kiblatnya di mana ketika kalian mau sholat. Nah, itu bisa pakai kompas di HP atau pakai cara yang lain. Nah, kemudian yang kedua, mata angin membantu mengetahui lokasi dengan berpedoman pada yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, mata angin membantu menentukan arah ketika berada di alam terbuka. Nah, ini contoh ketika kalian semisal nanti udah besar suka mendaki ya ke gunung atau di mana. Nah, nanti kalian pasti bingung di mana ini. Contoh tadi yang kayak sholat ini di mana ya aku mau sholat, kiblatnya di mana. Nanti kalian bingung, itu banyak sekali manfaatnya. Oke, bagaimana sih cara menentukan arah mata angin? Nah, di sini ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menentukan mata angin selain menggunakan kompas ya. Yang pertama yaitu memperhatikan arah dan gerakan matahari. Nah, bagaimana sih caranya, Bu? Nah, ini cara yang paling mudah untuk menentukan arah mata angin, yaitu dengan memperhatikan gerakan dan arah matahari terbit atau terbenam. Oke, seperti yang kalian tahu ya, matahari itu bergerak dari timur ke barat. Nah, apabila kita berdiri menghadap ke arah matahari terbit, maka bagian kiri adalah arah utara dan bagian kanan adalah arah selatan. Begitu juga sebaliknya, jika kita menghadap ke arah matahari terbenam, maka bagian kiri adalah arah utara dan kanan adalah arah selatan. Yang kedua yaitu menggunakan bayangan tongkat kayu. Nah, di sini cara yang dinilai sangat mudah karena kita hanya membutuhkan bantuan sebuah tongkat atau kayu dengan memanfaatkan sinar matahari. Ketika kita memperhatikan bayangan tongkat, maka bisa dengan mudah mengetahui arah utara dan juga selatan. Nah, bagaimana Bu caranya? Nah, nanti Bu Fitri akan tulis caranya itu di flyer di bawah ya, nanti kalian bisa baca dan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Nah, setelah kalian tadi belajar arah mata angin, kita akan belajar denah. Apa sih denah itu? Denah itu merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, di situ kalian sudah lihat ya, di bawahnya tulisan denah, itu ada salah satu contohnya. Nah, denah itu bermanfaat membantu seorang dalam menemukan lokasi yang dituju. Nah, di dalam denah itu selain terdapat gambar lokasi,
juga terdapat arah mata angin. Nah, di situ ada ya. Di situ ada utara, timur, selatan, dan juga barat. Nah, jenis denah itu ada dua, yaitu denah sederhana dan denah desain kompleks. Yang pertama, denah sederhana. Ini memiliki definisi dengan yang telah dibuat dalam bentuk praktek dan belum dipublikasikan secara resmi. Contoh denah kelas dan tempat duduk siswa. Ini bisa kalian buat sendiri ya. Misal denah kelas, di dalam kelas 4 itu ada berapa anak. Nah, di situ kalian bisa buat sendiri denahnya. Ada berapa kursi, berapa meja, kemudian ada papan tulis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu denah desain kompleks, yakni untuk tujuan menciptakan bangunan atau lokasi dengan struktur kompleks. Contohnya peta kawasan Batu Raden yang dibuat oleh kantor wisata Banyumas. Nah, ini udah masuk dalam denah desain kompleks ya, karena dia sudah terstruktur. Oke, selanjutnya itu unsur-unsur denah. Nah, denah terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu yang pertama judul denah. Nah, setiap pembuatan denah itu harus diawali dan disertai dengan judul untuk memudahkan penggunanya ya, atau kita sendiri. Kemudian yang kedua, adanya gambaran umum lokasi. Kemudian yang ketiga, adanya tanda arah utara. Nah, ini adalah komponen yang sangat penting dan harus tersedia dalam gambar denah. Kemudian yang keempat itu ada petunjuk berupa nama. Jadi denah itu tidak hanya berisi gambar aja, tapi juga memberi nama lokasi. Nah, ini juga memudahkan kita untuk mengenali lokasi atau ruang. Kemudian apa saja sih langkah-langkah ketika kita membaca denah? Itu di situ ada 5. Yang pertama yaitu membaca terlebih dahulu judul denah tersebut. Nah, ini biasanya terletaknya di bagian tengah atas itu ya. Di situ udah ada, yaitu contohnya denah SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Kemudian yang kedua, perhatikan keterangan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah yang ada. Yang ketiga, baca juga hubungan antara bagian denah, baik yang berupa jalan maupun bangunannya. Yang keempat, mengajukan segala hal yang ingin kita ketahui dari denah tersebut. Dan yang terakhir yaitu membaca keseluruhan isi denah. Jadi di situ nanti kalian lihat apa saja isi dalam denah tersebut. Ya, di situ ada kelas-kelas atau yang lain ya, itu hanya contoh saja. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.